Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tugas makalah mengenai penerapan sistem informasi di bidang pendidikan, ekonomi bisnis, pertanian, transportasi, dan kesehatan secara ringkas. Yang pertama ialah penerapan sistem informasi di bidang pendidikan. Perkembangan teknologi kehidupan dikenal dengan e-life, artinya kehidupan ini sudah dipengaruhi oleh berbagai kebutuhan secara elektronik. Salah satu contoh aplikasi penerapan sistem informasi di bidang pendidikan adalah Google Classroom. Google Classroom adalah sebuah aplikasi pembelajaran online yang memungkinkan pendidik untuk membuat ruang kelas khusus dan membagikan kode kelas untuk siswanya bergabung. Aplikasi ini juga memungkinkan pendidik memberikan tugas dan materi tanpa harus bertatap muka secara langsung. Pengguna dari aplikasi Google Classroom ini sendiri yang pertama adalah pendidik, guru maupun dosen yang dapat mengontrol kegiatan belajar peserta didik. Bahkan guru juga dapat mengetahui kapan peserta didiknya belajar, topik apa yang dipelajari, berapa lama sesuatu topik dipelajari, serta beberapa kali topik tertentu dipelajari ulang. Guru dan dosen serta siswa dapat berkomunikasi dengan mudah dan cepat melalui fasilitas internet tanpa dibatasi oleh tempat, jarak, dan waktu, serta reguler atau kapan saja kegiatan komunikasi bisa dilakukan. Pengguna yang kedua ialah pelajar, yaitu siswa. Dengan adanya Google Classroom tidak menutup kemungkinan untuk berkembangnya fleksibilitas belajar yang tinggi. Menurut Brown, dalam Wena ini dapat mengatasi siswa yang belajar di sekolah-sekolah kecil dan di daerah miskin untuk mengikuti mata pelajaran tertentu yang tidak dapat diberikan oleh sekolah. Mengikuti program pendidikan keluarga di rumah atau homeschoolers untuk mempelajari materi yang tidak dapat diajarkan oleh orang tuanya, seperti bahasa asing dan keterampilan di bidang komputer dan sebagainya. Kemudian untuk penggunaan aplikasi Google Classroom, di sini saya akan membahas mengenai menu dan fitur yang terdapat pada Google Classroom. Yang pertama, menu strip 3. Ketika Anda mengkliknya, Anda akan menemukan beberapa link atau informasi berikut. Yang pertama ialah link kelas. Link ini berguna untuk memudahkan Anda melihat daftar kelas yang telah Anda daftarkan sebelumnya. Yang kedua, link kalender, memuat informasi tenggat waktu pengumpulan tugas. Kemudian link perlu diselesaikan. Link ini memuat informasi daftar tugas apa saja yang belum dan sudah selesai dikerjakan. Yang keempat, link kelas terdaftar, memuat informasi daftar kelas yang diikuti. Terakhir, link setting atau setelan digunakan untuk merubah gambar profil, notifikasi, bahasa, dan pengaturan account lainnya. Kemudian software yang digunakan dan infrastruktur teknologi berkaitan dengan hardware. Software yang digunakan dalam penerapan sistem informasi di bidang pendidikan kali ini ialah Google Classroom, yang merupakan suatu layanan web gratis yang dikembangkan oleh Google untuk sekolah yang bertujuan untuk menyederhanakan, membuat, mendistribusikan, dan menilai tugas tanpa harus bertatap muka. Berikut adalah informasi singkat mengenai Google Classroom. Pengembang ialah Google. Rilis perdana pada 12 Agustus 2014, sekitar 7 tahun yang lalu. Kemudian sistem operasi tersedia untuk perangkat iOS, Android, dan peramban web. Jenis yaitu pendidikan, dan situs webnya adalah classroom.google.com. B. Penerapan sistem informasi di bidang ekonomi dan bisnis. Sistem informasi akuntansi atau SIA adalah suatu sistem yang terdiri dari berbagai catatan dan laporan yang telah disusun yang menghasilkan suatu informasi keuangan yang dibutuhkan oleh perusahaan sehingga dapat disimpulkan SIA ini digunakan oleh pemilik perusahaan serta calon-calon investor berupa laporan keuangan yang disusun oleh akuntan. 1. Prosedur bagaimana cara menggunakan SIA tersebut. Mengumpulkan semua data kegiatan bisnis perusahaan dan menyimpan data tersebut secara efektif dan efisien. Kemudian mengambil data yang diperlukan
dari berbagai sumber dokumen yang berkaitan dengan aktivitas bisnis, lalu membuat dan mencatat data transaksi dengan benar ke dalam jurnal-jurnal yang diperlukan dalam proses akuntansi, sesuai dengan urutan dan tanggal terjadinya transaksi. D. Setelah itu, mengubah sekumpulan data menjadi informasi keuangan yang dibutuhkan perusahaan. Dan terakhir, mengendalikan keuangan agar terjadi satu kecurangan. Nomor 2. Data apa yang digunakan untuk penerapan SIA? Sistem ini mencakup data yang berkaitan dengan pendapatan, pengeluaran, informasi, pelanggan, informasi karyawan, dan informasi pajak dari perusahaan Anda. Data spesifik ini seperti pesanan penjualan dan laporan analisis, permintaan pembelian, faktur, inventaris, daftar gaji, dan neraca saldo harus masuk ke dalam sistem ini. Yang ketiga, software yang digunakan. Salah satu contoh aplikasi sistem informasi berbasis cloud di Indonesia adalah Journal by Mekari. Sistem informasi akuntansi online Journal by Mekari dapat membantu pembukuan dan operasional bisnis perusahaan menjadi lebih mudah dan efisien. Dan yang keempat, infrastruktur teknologi informasi berkaitan dengan hardware yang digunakan. Sistem akuntansi memanfaatkan komputer untuk menjalankan software akuntansi karena memiliki berbagai keuntungan sebagai berikut, yaitu akurasi yang tinggi, akses data yang lebih mudah, proses akuntansi lebih cepat, hemat biaya dan waktu, serta terjaminnya keamanan data. C. Penerapan sistem informasi di bidang pertanian. Dalam dunia yang serba digital sekarang ini, ditambah lagi teknologi yang terus berkembang, penerapan aplikasi teknologi dalam berbagai bidang pun terus dilakukan, tidak terkecuali dalam sektor pertanian. Salah satu contohnya adalah aplikasi GIS atau Geographical Information System. Dan jika diterjemahkan secara bebas ke bahasa Indonesia, kita bisa menyebutnya SIG atau Sistem Informasi Geografi. SIG adalah suatu sistem informasi yang dirancang untuk bekerja dengan data yang bereferensi spasial atau berkoordinat geografi, atau dengan kata lain, suatu ESG adalah suatu sistem basis data dengan kemampuan khusus untuk menangani data yang bereferensi ke ruangan atau spasial bersamaan dengan seperangkat operasi kerja. Penggunaan GIS ini biasanya dengan aplikasi tertentu, dan yang paling umum dipakai adalah ARC-View. Komponen utama sistem informasi geografis dapat dibagi ke dalam 5 komponen utama, yaitu perangkat keras atau hardware, perangkat lunak atau software, pemakai atau user, data, dan juga metode. Untuk mendukung suatu sistem informasi geografis, pada prinsipnya terdapat 2 jenis data, yaitu data spasial, data yang berkaitan dengan aspek keruangan dan merupakan data yang menyajikan lokasi geografis atau gambaran nyata suatu wilayah di permukaan bumi. 2. Data non-spasial, disebut juga data atribut, yaitu data yang menerangkan keadaan atau informasi-informasi dari suatu objek, lokasi, dan posisi yang ditunjukkan oleh data spasial. Penerapan teknologi informasi dalam bidang transportasi merupakan salah satu hal yang dapat mempermudah masyarakat dalam menjalankan aktivitas dan rutinitas sehari-hari. Hal ini menyebabkan banyak bisnis mulai bermunculan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi. Salah satunya adalah kemunculan bisnis penyedia jasa transportasi online. Transportasi online muncul di tengah kondisi sistem transportasi di Indonesia yang belum tertata dengan baik. Adanya transportasi online ini ternyata memberikan solusi dan menjawab berbagai kekhawatiran masyarakat akan layanan transportasi umum. Transportasi online di Indonesia juga memberikan solusi akan kekhawatiran masyarakat tentang kemacetan yang sering terjadi di kota-kota besar. Transportasi online menawarkan kemudahan, biaya yang lebih murah, kenyamanan, dan keamanan yang lebih terjamin. Hal inilah yang mengakibatkan perusahaan besar berlomba-lomba untuk membentuk perusahaan transportasi berbasis aplikasi. Contoh yang paling terkenal adalah aplikasi Gojek dan aplikasi Grab yang memanfaatkan akses teknologi smartphone menjadi bisnis menjanjikan dan memberikan kemudahan bagi pengguna dan konsumen.
Berikut merupakan cara kerja aplikasi Gojek dan Grab. Di tengah kemudahan dalam proses penggunaannya, kedua aplikasi tersebut ternyata memiliki cara kerja yang cukup rumit dan tidak sesederhana seperti yang dibayangkan. Contohnya dalam hal komponen sistem informasi yang dimiliki. Berikut adalah komponen-komponen yang dimiliki kedua aplikasi tersebut. Yang pertama di sini ada software yang merupakan komponen yang memungkinkan perangkat keras untuk mengolah data melalui prosedur dan jaringan komunikasi yang sudah ditentukan. Yang kedua ada hardware yang merupakan prianti-prianti fisik di mana perangkat lunak berada. Yang ketiga ada orang. Orang di sini mencakup semua pihak yang bertanggung jawab dalam pengembangan informasi, penggunaan dan penggunaan data. Yang keempat, basis data atau data yang merupakan komponen informasi yang disimpan secara sistematik sehingga dapat digunakan untuk menunjang kegiatan perusahaan. Yang kelima, jaringan komputer yang merupakan media yang saling berhubungan secara komponen. Kedua aplikasi tersebut menggunakan jaringan internet sehingga bisa terhubung kepada pengguna dengan sistem informasi mereka yang berbasis cloud. Keenam, ada prosedur. Prosedur merupakan sekumpulan aturan yang digunakan untuk mewujudkan data dan kesesuaian keluaran yang dikehendaki. Baiklah, kali ini saya ingin menjelaskan tentang sistem informasi di bidang kesehatan. Seiring dengan berjalannya waktu, sistem informasi sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari, apalagi sekarang masih adanya COVID. Sistem informasi dalam bidang kesehatan yang saya gunakan yaitu aplikasi Peduli Lindungi. Peduli Lindungi adalah aplikasi yang diciptakan guna membantu menghentikan penyebaran COVID-19. Masyarakat harus bekerja sama untuk ikut membagikan data lokasi dengan melakukan scan di aplikasi Peduli Lindungi. Hal ini sangat berguna untuk mempermudah penelusuran riwayat kontak dengan penderita COVID-19. Selain untuk melacak riwayat perjalanan, aplikasi Peduli Lindungi bisa memberikan notifikasi jika Anda sedang berada di keramaian atau wilayah zona merah. Kita bisa menggunakan aplikasi ini untuk mengecek sertifikat vaksin dan juga bisa mendownload sertifikat tersebut untuk kita gunakan saat ingin bepergian jauh ataupun ingin pergi ke tempat yang meminta scan QR kode saat ingin memasukinya. Kita juga bisa mendaftarkan vaksin melalui aplikasi tersebut tanpa harus mendaftar offline. Aplikasi Peduli Lindungi bisa diakses melalui handphone Android atau iPhone, laptop, dan komputer. Data yang digunakan saat ingin membuat akun Peduli Lindungi yaitu nama lengkap, nomor handphone, dan bisa juga menggunakan email. Barcode warna yang muncul saat Anda melakukan scan QR kode memiliki arti yang berbeda-beda, yaitu hijau berarti sudah vaksin lengkap dan diperbolehkan masuk ke tempat umum. Kuning atau oranye artinya sudah vaksin dosis pertama dan diperbolehkan masuk tempat umum menyesuaikan kebijakan pengelola tempat. Hitam berarti terdata sebagai pasien terkonfirmasi positif COVID-19 memiliki riwayat kontak erat dengan pasien COVID-19 dan tidak diperbolehkan melakukan aktivitas atau masuk ke tempat umum. Merah berarti belum melakukan vaksin COVID-19, kondisi terpapar atau kontak dengan pasien COVID-19 tidak diperbolehkan masuk ke tempat umum. Sekian dari penjelasan makalah kelompok kami tentang penerapan sistem informasi bidang pendidikan, ekonomi bisnis, pertanian, transportasi, dan kesehatan. Kami ucapkan terima kasih.